Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi ibn Abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Ingat ya, yang namanya belajar tidak ada kata selesai. Yang namanya belajar tidak ada kata terlambat. Selama hayat masih bersatu dengan raga, ya, maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu terus ada pada diri kita, ya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, ya, semoga ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semua ilmu yang kita dapat Allah mudahkan untuk memahaminya. Semua ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa mengantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab kasih sayang kepada sesama, ya. Bab ini insya Allah akan Bapak bagi menjadi 2 sesi atau 2 kali pertemuan, ya. Insya Allah sesi kedua akan kita sampaikan atau akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, ya, kasih sayang kepada sesama, ya. Kasih sayang adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dari Al-Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allahu Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang, ya. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang adalah merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tiru, ya, yang harus kita praktekkan, ya, sebisa mungkin, semampu kita. Nah, kasih sayang yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah kasih sayang kepada sesama. Siapa saja? Yang pertama kepada kedua orang tua, ya. Kepada orang tua kita harus melebihi sayang kita kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada adik, atau siapapun juga. Yang harus paling pertama kita melebihi kasih sayang kita adalah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita yang sudah mengandung kita dan melahirkan kita. Namun ingat, bentuk kasih sayang kita kepada sesama, bentuk kasih sayang kita kepada siapapun tidak mengalahkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, begitu pentingnya kita berlaku kasih dan sayang kepada kedua orang tua kita, ya, sampai Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah kita, ya, mengasihi, menyayangi, mencintai Allah,
ya. Kemudian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa lagi harus kita sayangi? Kepada kedua orang tua, kepada orang tua kita, ya. Nah, ingat, orang tua itu ada dua. Orang tua di rumah, yaitu ayah dan ibu kita, dan yang kedua orang tua di sekolah, bapak dan ibu guru kita yang mengajarkan kita, ya, tentang ilmu. Nah, kita pun harus menyayangi guru kita, ya. Kenapa? Karena guru kita yang memberikan kita ilmu pengetahuan, guru kita yang mengeluarkan kita dari kebodohan kita, ya, menjadikan kita menjadi lebih baik, ya. Guru kita ya selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat dan selalu berusaha untuk menjadikan anak didiknya menjadi anak yang insya Allah kedepannya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi, baik itu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ya, setelah kita menyayangi Allah, mencintai Rasulnya, kemudian kita cintai ayah ibu kita, pun kita harus menyayangi, menghormati guru-guru kita, ya. Kemudian kasih sayang kepada sesama, baik itu kepada saudara, kepada teman atau siapapun, ya, selagi dia itu manusia, selagi dia itu adalah makhluk Allah, ya, maka kita harus saling menyayanginya. Tidak peduli sekalipun agama kita berbeda, tidak peduli sekalipun asal usul daerah kita, tidak peduli perbedaan negara. Pokoknya sesama manusia kita harus saling kasih, harus selalu berkasih sayang, ya. Kemudian yang ketiga, kasih sayang kepada hewan, dan yang keempat, kasih sayang kepada tumbuhan, ya. Baik anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, ya, Bapak akan membahas khusus bagaimana kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Adapun kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada hewan, kasih sayang kepada tumbuhan, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Nah, bagaimana sih contoh sikap kasih sayang kepada orang tua? Ya. Yang pertama, doakan. Ya. Bentuk cinta kita, bentuk kasih sayang kepada kedua orang tua kita, hendaklah kita mendoakan kedua orang tua kita, tentunya doa yang baik. Minimal kita membaca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Doakan yang baik-baik untuk kedua orang tua kita. Kemudian bentuk contoh kasih sayang kita kepada orang tua, hendaklah kita meringankan pekerjaannya. Ya. Ketika ibu kita sedang memasak, sebisa mungkin kita membantu. Kita tidak bisa memasak, paling tidak kita rapihkan atau kita cuci, ya, alat-alat yang sudah dipakai untuk memasak, ya. Atau bisa dengan membersihkan rumah, menyapu, mengepel, ya, membuang sampah, merapikan tempat tidur kita sendiri. Usahakan sebisa mungkin, ya, tugas-tugas orang tua, ya, itu pun menjadi tugas kita, ya. Ringankan tugas orang tua kita. Insya Allah kalau hal itu kita lakukan, orang tua kita akan semakin sayang dan semakin cinta kepada kita, ya. Kemudian
bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua dengan giat belajar, ya. Niatkan ketika datang ke sekolah tujuannya hanya untuk belajar, tujuannya hanya untuk menuntut ilmu, tujuan utamanya, ya. Jangan sampai, ya, kita sudah pamitan dengan orang tua kita sudah mengantarkan kita ke sekolah, sampai sekolah kita bukan menuntut ilmu, malah kita lebih banyak bercanda, kita lebih banyak bermain-main. Kalau orang tua kita melihat, menyaksikan hal itu, maka orang tua kita insya Allah akan menjadi sedih. Nah, membuat hati orang tua menjadi sedih itu pun dinilai sebagai mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sebisa mungkin, sekali lagi, ketika kita sudah niatkan datang ke sekolah, niatkan untuk menuntut ilmu. Begitu pulang, hendaknya pun kita niatkan untuk mengulang-ulang kembali, ya, pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Itu salah satu bentuk atau salah satu contoh bagaimana kita mencintai, mengasihi, bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian ketika kita ingin bepergian, ya, kemanapun, terutama pada saat kita mau berangkat ke sekolah, hendaklah kita pamitan kepada kedua orang tua kita, cium tangannya, ya, salim tangannya, ya, kemudian minta doakan. Insya Allah, ya, ketika kita mencium kedua tangan orang tua kita, kemudian kita minta doa kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan mudahkan kita, ya, pada saat kita akan belajar. Allah akan mudahkan kita dari segala keinginan yang kita inginkan. Allah akan kabulkan semua hajat dan keinginan kita, ya. Nah, kemudian baik, itu saja, ya, untuk contoh bagaimana cara mengasihi orang tua kita. Nah, anak-anakku sekalian, ingat, jangan pernah membuat hati orang tua kita sedih, apalagi sampai membuat hati kedua orang tua kita sampai sakit hati. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ridallah fi ridokal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Wasuhtullah, ya, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita senang dengan kita, maka Allah akan senang, Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita sudah ridho dengan kita, Allah pun akan menjadi ridho dengan kita, ya. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, apapun cita-cita kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Wasuhtullah bisuhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita kesal sama kita, apalagi sampai marah kepada kita, maka Allah pun akan marah kepada kita. Nah, kalau hal ini sampai terjadi, jangan harap apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, ya, tolong sebisa mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah kalau hal itu kita lakukan, kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Kita akan dimudahkan oleh Allah pada saat belajar, dan Allah mudahkan kita segala keinginan-keinginan yang kita inginkan. Baik anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, ya. Tidak ada tugas, ya. Kita akhiri perjumpaan ini pada saat ini dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.